Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya, shalom, salam bahagia. Kita jumpa lagi di TV Pantekosta dalam serial pelajaran tentang Roh Kudus. Kali ini kita sedang membicarakan tentang 16 peranan Roh Kudus. Pada bagian pertama kita sudah berbicara tentang nomor 1, Roh Kudus itu mengajar. Nomor 2, Roh Kudus mengingatkan. Nomor 3, Roh Kudus memberikan penghiburan dan pertolongan. Nomor 4, Roh Kudus menyukacitakan. Dan yang kelima, Roh Kudus menjamin. Dan sekarang kita akan masuk dalam nomor yang ke-6. Roh Kudus menguatkan. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita lemah secara fisik, lemah juga secara mental dan jiwa, dan kadang-kadang kita begitu lemah secara spiritual. Tetapi Roh Kudus tampil memberikan kita kekuatan. Dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Roh Kudus memberi kita kekuatan. Saya pastikan dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir untuk memberi kita hal yang hebat dalam kehidupan ini. Dalam bahasa Yunani itu digunakan kata dunamis, yaitu kekuatan besar yang melekat kepada orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kedua, kekuatan untuk melakukan mujizat. Kita dilengkapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi untuk mendemonstrasikan mujizat. Yang ketiga, kekuatan ajaib. Ada miracle dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus itu adalah mujizat yang besar dan memberikan kita kekuatan moral dan kemantapan jiwa untuk menghadapi banyak hal. Berikut, kita akan memiliki kekuatan dan pengaruh yang hebat. Ada wibawa ilahi yang melekat di dalam kita karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan itu juga merupakan sebuah pasukan yang besar, yang bertenaga dan memiliki keperkasaan untuk merebut kemenangan dan menikmati kemenangan. Hiduplah bersama dengan Roh Kudus dan kita akan nikmati hal yang luar biasa. Sekarang 7, memeteraikan. Kalau kita baca Efesus pasal 1 ayat 13 menjelaskan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, perhatikan baik-baik, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan memeteraikan? Kita tengok dalam bahasa aslinya, yaitu spragizo. Spragizo itu berarti memeterai, menyegel, menutup. Jadi kita diblokade oleh Roh Kudus, disahkan oleh Roh Kudus, dipasangi segel oleh Roh Kudus, ditandai sehingga kita sah menjadi milik Tuhan. Dan itu juga sebagai tanda keamanan. Kita telah dicap, dan seperti sebuah dokumen, sebuah surat yang mendapatkan segel, mendapatkan meterai, itu surat memiliki keabsahan dan memiliki tingkat keamanan bahwa saya pemilik tanah itu, rumah itu, karena ada meterai. Dan juga itu berarti stempel, seperti seekor hewan, pemiliknya memberi cap pada kaki sebelah kanan atau kaki sebelah kiri dengan besi yang dipanaskan, dan itu akan membentuk bekas cap
misalnya berbentuk huruf, itu membuktikan bahwa hewan itu milik dari si empunya dengan ada tanda. Kita telah diberi tanda, diberi meterai di dalam darah Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita sudah punya cap surgawi, cap Roh Kudus, bahwa kita adalah milik dari surga, milik dari Tuhan. Dan ini juga mempunyai pengertian pembuktian kepemilikan, bahwa kita milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Dan ini juga merupakan konfirmasi keaslian tanpa ragu. Kita asli, tanpa ragu kita adalah milik Roh Kudus. Puji Tuhan. Nomor 8, Roh Kudus membuat kita ada persekutuan. Jadi persekutuan roh menyertai kita. Dalam 2 Korintus 13 ayat 14, kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh menyertai kamu sekalian. Haleluya. Roh Kudus menyertai kita. Persekutuan dengan Roh Kudus membuat perjalanan iman kita terpimpin, terbimbing, terarahkan kepada tujuan yang tepat. Kata yang digunakan persekutuan itu adalah koinonia, yaitu persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi kita satu dengan Roh Kudus. Kemudian itu juga berarti peran dan partisipasi aktif dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan ada pengertian lain di situ, ialah keintiman dengan Roh Kudus. Ada hubungan manis dengan Roh Kudus. Ada chemistry spiritual dengan Roh Kudus. Dan juga kontribusi dan komunikasi Roh Kudus dengan kita. Dapat kita membayangkan kalau kita tidak memiliki hubungan yang manis dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan berkontribusi dalam pelayanan kita. Dan Roh Kudus tidak akan berkomunikasi dengan kita. Betapa malangnya kita jadi orang, jadi anak Tuhan, kalau kita tidak memiliki hubungan yang begitu manis dengan Roh Kudus. 9, menetapkan gembala. Ya, Roh Kudus menetapkan pemimpin-pemimpin rohani yang menjaga kawanan domba, yang menjaga umat-umat Tuhan, sehingga gembala-gembala ini memiliki otoritas ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus. Kisah 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Haleluya. Apa yang kita temukan di situ? Ada kata menetapkan itu. Kata menetapkan itu ditulis dalam bahasa Yunani adalah titemi. Kata titemi itu berarti ditetapkan dan ditempatkan untuk mengatur. Roh Kudus memang mengangkat, menetapkan, mengurapi, dan memeteraikan hamba-hamba Tuhan untuk bisa mengatur pelayanan dalam bimbingan Roh Kudus. Dan juga berarti menetapkan untuk mengatur tempat berbaring domba-domba. Ketika domba-domba itu dibaringkan, harus dipastikan oleh seorang gembala bahwa mereka ada dalam kondisi teraman dari serangan binatang buas, dari ular biludak, dan dari pencuri ataupun perampok. Dan tugas seorang gembala memelihara mereka, sama halnya dengan gembala agung, memelihara semua umat-umatnya yang ada di bawah kolong langit ini. Yang ketiga, dia memiliki pengertian mengatur apa yang hendak dimakan atau diminum. Ya, seorang gembala memiliki tanggung jawab, responsibility untuk memastikan bahwa domba-domba itu makan cukup dan menjadi gemuk, dan minum cukup dan menjadi segar. Dan yang terakhir, pengertian titem ini adalah untuk memperbaiki atau membangun. Seekor domba yang terluka, patah kakinya, dia akan mendapatkan pengobatan dan perawatan dari seorang gembala, dan kemudian membangunnya menjadi domba yang sehat dan kuat.
Puji nama Tuhan. Yang terakhir untuk bagian kedua ini, meneguhkan dengan mujizat. Haleluya. Kita bernafas karena mujizat Tuhan. Kita masih hidup karena mujizat Tuhan. Kita berjalan dan kemudian memiliki apa yang kita makan, minum, pakai, dan juga dalam perjalanan untuk masa depan kita. Itu semua diteguhkan oleh Roh Kudus dengan mujizat yang dahsyat. Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Haleluya. Apa yang disebutkan di situ? Roh Kudus meneguhkan. Kata yang digunakan di sana dalam bahasa Yunani adalah sunepimartureo, yang berarti Roh Kudus bersama-sama bergabung dalam memberikan kesaksian. Haleluya. Luar biasa. Peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia adalah peran yang sangat kompleks, yang sangat sempurna dan paripurna. Roh Kudus bergabung bersama-sama untuk memberikan kesaksian. Kemudian Roh Kudus bersatu dalam menetapkan kesaksian. Apa yang kita sampaikan dan beritakan, Injil yang kita kumandangkan, kesaksian itu ditetapkan oleh Roh Kudus, bersatu untuk memberikan bukti. Roh Kudus dahsyat. Pelayanan dari hamba-hamba Tuhan disertai dengan kesembuhan ilahi, dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat, dengan urapan yang besar. Itu cara Roh Kudus memberikan bukti penyertaan dan pembelaannya. Dan kata itu berarti menetapkan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, bahwa kita ini adalah orang spesial karena kita dibela, ditolong, dituntun, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah poin-poin yang kita sudah ikuti. Nomor 6, Roh Kudus menguatkan. Puji Tuhan. Roh Kudus memeteraikan. Haleluya. Persekutuan Roh menyertai. Amin. Dan Roh Kudus menetapkan. Glory. Haleluya. Dan Roh Kudus meneguhkan pelayanan kesaksian kita dengan mujizat. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut dalam bagian yang ketiga pada hari yang akan datang. Haleluya. Amin.